Orlandini. Serangan balik lagi dari Internazionale. Lombok tadi pemirsa. Shooting kaki kanannya masih diblok oleh Marcus Horizon Maulana. Palombo. Marcus Horizon luar biasa. Tendangan sudah dilakukan. Oh, lagi-lagi pemirsa. Marcus Horizon tampil begitu baik, begitu tenang. Lika-liku Marcus Horizon di legenda timnas Indonesia. Banyak yang bertanya-tanya mengapa karir sepak bola saya terlalu cepat tenggelam. Bagi saya tidak demikian, karena segala sesuatu yang pernah datang dan pergi, saya jalani dengan ikhlas dan penuh rasa syukur. Izinkan saya menceritakan liku-liku kehidupan yang pernah saya lalui saat masih menjadi pesepak bola. Termasuk ketika pernah membela timnas Indonesia. Terlahir dengan nama Marcus Horizon hingga menjadi mualaf dan mengganti nama menjadi Marcus Haris Maulana atau Muhammad Haris Maulana. Terserah kalian mau panggil saya dengan sebutan yang mana, karena saya adalah saya dan segala keputusan dalam hidup saya dilakukan secara sadar tanpa paksaan. Sejak kecil, saya tak pernah berpikir untuk menjadi pemain bintang, karena awalnya sepak bola hanya sebatas hobi dan merasa tidak memiliki bakat spesial. Semua kiper adalah posisi yang paling saya hindari saat bermain sepak bola. Tugas sebagai striker atau back lebih sering saya mainkan, hingga akhirnya terpaksa jadi kiper. Tidak seperti pesepak bola lainnya, saya terbilang telat ikut SSB, yakni saat SMP. Pelatih di SSB Bandara Putra tiba-tiba menunjuk saya sebagai kiper cadangan. Mungkin karena postur saya cukup tinggi. Sebenarnya saya merasa terpaksa, tapi jika menolak, saya tidak masuk tim untuk bermain di turnamen SSB. Saya merasa mendapat kesempatan bermain beberapa kali, tapi SSB kami kalah karena saya memang tak pandai jadi kiper saat itu. Ternyata keputusan pelatih SSB saya membawa berkah. Seiring dengan berjalannya waktu, saya makin merasa mantap bahwa penjaga gawang adalah posisi ideal saya. Untuk tambah pengetahuan, saya sering bergadang nonton siaran langsung pertandingan Liga Italia di televisi. Maklum, internet masih jadi barang langka dan saya belum kenal YouTube. Saya menunggu-nunggu penampilan Gianluca Pugliuca Inter Milan, Gianluigi Buffon Parma, dan Dida AC Milan. Jujur, saya jadi makin percaya dan nekat ikut seleksi PPLP Sumatera Utara. Dan alhamdulillah dari 50 peserta, saya berhasil lolos seleksi bersama 2 kiper lainnya. Banyak pelajaran yang saya petik selama 3 tahun di PPLP. Saya terbiasa kerja keras meski jarang terpilih sebagai kiper utama. Setelah lulus, saya menjalani kiper di klub-klub kampung, mulai dari PSL Langkat, PSKB Binjai, PS Batam, hingga akhirnya mencoba seleksi di klub idola saya PSMS Medan pada 2002. Sayang saat itu saya belum dilirik PSMS. Beruntung mendapat tawaran langsung dari manajemen Persiraja Banda Aceh yang sedang menjalani pemusatan latihan di Medan. Tanpa pikir panjang, saya langsung terima. Setelah setahun membela Persiraja, PSMS justru melirik saya. Mungkin karena sudah lihat penampilan saya langsung. Waktu itu Persiraja pernah mengalahkan PSMS di Stadion Teladan Medan. Persiraja sebenarnya ingin memperpanjang kontrak saya setahun lagi, tapi saya tak bisa menolak tawaran PSMS, klub impian saya sejak kecil. Manajemen Persiraja akhirnya merestui meskipun berat rasanya meninggalkan sahabat-sahabat saya di Aceh. Saya percaya ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala saat memutuskan gabung PSMS Medan. Pada tahun 2004, beberapa teman tim saya di Persiraja meninggal karena bencana tsunami di Aceh, termasuk sahabat saya, striker legendaris Persiraja, Irwan Syah. Irwan Syah adalah salah satu pemain yang meminta saya bertahan di Persiraja. Namun, dia akhirnya mengerti setelah saya jelaskan bahwa PSMS klub impian saya.
Saya janji kalau nanti tak betah di PSMS akan kembali ke Persiraja di musim berikutnya. Tapi apa daya, itu menjadi perbincangan terakhir kami. Tanggal 26 Desember 2004 menjadi akhir perjalanan hidup Irwansyah. Jasadnya hilang diterjang tsunami bersama lebih 200.000 korban lainnya. Saya banyak merenung usai tsunami Aceh. Mungkin saya juga bisa jadi korban jika saat itu memilih lanjut bermain untuk Persiraja. Namun alhamdulillah Allah punya rencana lain untuk saya. Perjuangan saya untuk menembus skuad utama PSMS tidak sebentar. Butuh proses dan waktu sekitar 3 tahun hingga akhirnya rutin dipercaya sebagai starter. Saya berhasil unjuk gigi di Piala Bang Yos 2005 dan mulai sering mendapat menit bermain. Kemudian pada tahun 2006 mendapat kepercayaan penuh setelah M. Halim hengkang. Prestasi terbaik saya di PSMS Medan terjadi pada ISL 2007 sampai 2008. Kami berhasil lolos ke final, namun harus puas meraih posisi runner up karena kalah dari Sriwijaya FC Palembang. Penampilan konsisten bersama PSMS membuka kesempatan kembali membela timnas Indonesia di Piala Asia 2007. Saat itu saya bersaing dengan dua kiper ternama lainnya, Chandri Pitoy dan Ferry Rotinsulu. Sebenarnya saya berstatus kiper ketiga, tapi pelatih Ivan Kolev memberikan kepercayaan saya menjalani debut sebagai starter di laga ketiga melawan Korea Selatan. Saya melakukan beberapa penyelamatan penting, tapi sayang Indonesia kalah 0-1 di akhir laga. Sejak saat itu, saya rutin dipanggil timnas Indonesia. Piala AFF 2010 jadi salah satu momen tak terlupakan dalam karir saya bersama timnas Indonesia. Ya, dihuni para pemain terbaik Indonesia di eranya, kami berhasil menembus final. Sayang, saya dan kawan-kawan gagal membawa pulang juara setelah kalah agregat 2-4 dari Malaysia. Kegagalan ini cukup menyakitkan karena kami dianggap terlibat mafia bola. Bahkan isu pengaturan skor baru muncul setelah beberapa tahun kemudian. Saya tak ambil pusing gosip di luar sana, yang pasti saya tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan orang-orang. Di momen inilah banyak yang menyebut saya menghilang karena persoalan keluarga. Saya akui sempat menghilang sejenak dari dunia sepak bola pada tahun 2011. Di momen ini saya harus membereskan masalah rumah tangga. Saya tak ingin membuka cerita lama agar tidak ada yang terluka. Yang pasti saat itu saya memilih cuti dari Persib untuk membereskan masalah pribadi saya. Bagi saya, masalah harus dihadapi. Itulah mengapa saya meminta cuti sekitar 6 bulan supaya tak mengganggu konsentrasi tim. Momen tersebut benar-benar menguras energi. Hanya bantuan Allah saya bisa kembali bangkit dan menjalani karir sepak bola saya. Memang karir saya tak lagi cemerlang sebelumnya, tapi saya sempat kembali ke level tertinggi saat memperkuat PSM Makassar pada ISL 2015. Sayang, pada saat itu kompetisi terhenti karena konflik PSSI dan Kemenpora. Pada tahun 2017 saya sempat menjajal Liga Timor Leste bersama klub Asalam FC. Cukup menyenangkan bermain di Timor Leste, tapi saya merasa harus menyudahi karir di akhir musim. Saya merasa harus mulai membangun mimpi sebagai pelatih. Kursus kepelatihan yang digelar PSSI pun saya lahap. Setelah lulus AFC, saya lanjut ambil kursus goalkeeper level A AFC. Tak lama berselang, saya mendapat kepercayaan menjadi pelatih kiper Aceh United di Liga 2 2018. Pada tahun berikutnya, saya mendapat tawaran langsung dari Bima Sakti untuk mendampinginya melatih timnas Indonesia U16. Alhamdulillah, langsung saya iakan. Saya senang bisa kembali lagi ke timnas Indonesia meski dengan tugas yang berbeda. Kali ini saya mendapat kesempatan untuk membahagiakan pengalaman saya kepada adik-adik. Selain soal teknis kiper, saya utamakan pembentukan mental, sebab teknik individu tidak akan bisa keluar maksimal tanpa mental yang kuat. Seperti halnya prinsip hidup saya, hadapi segala tantangan dengan berani dan ikhlas. Insya Allah pasti ada jalan.